Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, selamat pagi pada saudara terkasih di dalam Tuhan, kepada pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya, Gideon Muji Selamat, dalam acara Mimbar Agama Kristen pada pagi yang indah ini. Sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mohon Roh Kudus memberikan pencerahan, Roh Kudus mengajar dan memampukan kepada kita semua untuk menangkap dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, pencipta alam semesta dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur atas hidup yang Tuhan beri buat kami sampai detik ini, sehingga kami bisa bertemu, berbicara, mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang membuat kami khawatir dan kecewa, tetapi kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang menghantar kami melewati hari demi hari hingga pada pagi ini. Kami menyerahkan Roh Kudus kepada Roh Kudus untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami dan berkati kami semua, sehingga kami memperoleh kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Kami memperoleh kekuatan untuk kami bisa menjalani kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami semakin lama semakin menyerupai Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Saya akan untuk bacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi dasar kehidupan kita, supaya kita benar-benar merasa damai dan memiliki kekuatan dan sukacita yang daripada untuk menjalani kehidupan ini hari lepas hari, sehingga kita benar-benar menjadi 5 gadis-gadis yang bijaksana untuk menyambut kedatangan mulai laki-laki, yaitu Yesus, kedatang yang kedua kali di dalam dunia ini. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Tema atau perikop di atas adalah kemerdekaan yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, yang saya hormati, 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, kita semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Satu pertanyaan yang mendasar dan sangat penting, benarkah
kita sudah merdeka. Kalau kemerdekaan itu dihubungkan dengan bebas dari penjajahan bangsa asing, maka jawabnya kita sudah merdeka. Akan tetapi kalau kemerdekaan itu dihubungkan dengan merdeka mengutarakan pendapat, merdeka dari buta huruf, merdeka dari kemiskinan, atau mungkin juga merdeka dalam kita beribadah, maka jawabnya belum. Satu sisi kita sudah merdeka, tetapi banyak sisi kita belum merdeka. Demikian juga pertanyaan itu masih relevan kalau ditanyakan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, benarkah kita sudah merdeka? Saat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Saya baca dari ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Pertanyaan Yesus dijawab oleh orang-orang Yahudi. Mereka berkata, kami ini keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Orang-orang Yahudi ini pura-pura lupa atau lupa, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, bangsa Yahudi pernah dijajah, diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Bangsa Yahudi juga pernah 70 tahun di Babel sebagai budak atau tawanan perang. Bahkan pada saat itu, pada saat Yesus berkata kamu akan merdeka, sebenarnya bangsa Yahudi itu dijajah oleh Romawi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, satu sisi kita sudah merdeka sebagai bangsa merdeka dari penjajahan bangsa asing, tapi sebenarnya banyak sisi kita belum merdeka. Sekali lagi, pertanyaan yang sangat penting bagi kita, benarkah kita sudah merdeka? Ini perlu kita tanyakan sepanjang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat perikop di atas, sekali lagi, maka paling tidak ada 4 hal yang membuat kita benar-benar merdeka. Yang pertama, orang yang belum merdeka itu orang yang selalu mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, berbagai macam hal di dalam kehidupan kita. Itu membuktikan bahwa orang tersebut belum merdeka karena dipenuhi rasa khawatir, takut, cemas, dan banyak hal. Lebih-lebih kondisi saat ini di mana virus corona sedang gencar-gencarnya, sedang banyak memakan korban, bukan hanya ribuan tapi jutaan. Bahkan mungkin lebih dari 100 juta orang-orang di muka bumi ini yang telah menjadi korban. Mungkin ada tetangga kita, mungkin ada saudara kita yang menjadi korban, yang membuat kita khawatir, takut, dan cemas. Inilah tanda-tanda orang yang belum merdeka. Mereka masih diperbudak oleh rasa khawatir, takut, dan cemas. Takut nanti kalau terkena corona, dan berpikir hidup ini akan singkat, kalau kena corona akan meninggal.
takut kematian. Bagi kita anak-anak Tuhan, kematian bukan akhir segala sesuatu. Tetapi kematian adalah awal dari kehidupan yang tidak berakhir. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1:21 dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wahyu 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi bagi kita, mati hidup kita itu terletak di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum menghendaki kita mati, 10 kali kena corona pun kita tidak akan meninggal karena corona. Tetapi kalau sudah waktunya mati, waktunya Tuhan panggil kita kembali menghadap hadiratnya, maka minum kopi pun kita bisa mati. Tidak harus didatangi oleh corona. Mungkin takut masa depan. Anak-anak sekolahnya mungkin tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, atau mungkin tidak kuliah. Seringkali banyak orang-orang di dunia ini memberikan pendidikan yang terbaik dan berusaha sebaik mungkin untuk anak-anaknya supaya masa depannya penuh dengan keberhasilan. Tetapi ingat, Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Masa depan yang belum tahu dan tidak tahu sama sekali sudah dikhawatirkan sedemikian rupa, sehingga sekali lagi tidak ada kesempatan untuk kita mungkin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk anak-anak untuk masa depan. Mungkin takut menghadapi hari esok. Tetapi ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang Emmanuel, Allah yang menyertai kita sepanjang masa dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita. Allah kita adalah Allah yang Emmanuel, Allah yang menyertai kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar Radio Buana Asri yang saya hormati dan yang berbahagia, saya bersaksi sedikit. Bulan Maret 2021 istri saya kena corona. Badannya demam tinggi, badannya lemas, tidak bisa berjalan, batuk, pilek, hilang rasa, hilang penciuman. Tetapi istri saya memiliki ketenangan di dalam Tuhan karena mati hidup di dalam Tuhan, bukan di dalam corona. Dan istri saya bisa melewati 3 minggu pulih kembali. Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang Emmanuel, Allah yang selalu mendengar setiap jerit tangis anak-anak yang setia kepadanya. Jangan takut menghadapi esok. Jangan khawatir masa depan anak-anak. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Waktu anak saya masih kecil dan kamar mandi ada di luar, setiap malam anak saya bangun mau buang air kecil, pasti membangunkan saya sebagai bapaknya atau ibunya, tujuannya untuk mengantar dia buang air kecil di kamar mandi, karena kamar mandi di luar. Anak saya mengalami ketakutan, itu sebabnya perlu disertai bapaknya atau ibunya. Kalau saya kasih uang 50.000 berangkat atau dewi pipis di luar, tak kasih uang 50.000, anak saya tidak akan berangkat. Tetapi saat anak saya membangunkan saya atau ibunya dan saya bangun, berjalan ke belakang,
ke kamar mandi untuk mengantar anak saya berangkat. Dalam kehidupan ini kadang-kadang banyak hal yang membuat kita khawatir dan takut, dan seakan-akan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kuasa di luar kita untuk mengantar kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Tidak selamanya segala sesuatu kita selesaikan dengan uang. Tidak semuanya masalah persoalan dapat kita selesaikan dengan kekuatan akal kita. Ada kalanya kita perlu Tuhan menyertai kita. Cerita yang saya suka waktu masih kecil dari orang tua saya waktu Nina bubukkan adalah cerita kancil. Kancil ini binatang yang cerdas, yang pandai. Suatu hari kancil ini menemui singa dan berkata kepada singa, "Hai singa, sekarang yang menjadi raja hutan bukan kau, tetapi aku." Singa kaget seperti disambar petir. Karena kancil ini kecil, tidak punya kekuatan. Bagaimana engkau dapat menjadi raja hutan? Kancilnya tidak kehilangan akal. Kalau engkau tidak percaya, mari ikuti aku berjalan-jalan menyusuri semua hutan ini. Nanti akan kau lihat setiap binatang yang ketemu dengan saya, baik kecil ataupun besar, binatang itu akan lari ketakutan. Dan singa mengikuti kancil, berjalan-jalan menyusuri seluruh hutan yang ada, yang menjadi wilayah kekuasaan singa. Dan benar, setiap binatang yang ketemu dengan kancil langsung lari terbirit-birit, takut. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan, benarkah setiap binatang yang ketemu kancil itu takut dengan kancil? Tidak, saudara. Setiap binatang itu ketemu dengan kancil lari ketakutan, bukan takut dengan kancilnya, tapi takut dengan yang di sampingnya kancil. Karena yang di sampingnya kancil adalah raja hutan yang sesungguhnya. Demikian juga kehidupan kita. Kita ini nggak berdaya. Kita lemah, tidak punya kekuatan sama sekali untuk menjalani kehidupan ini agar kita bisa melewati segala macam persoalan dan tantangan. Kita perlu raja di atas segala raja menyertai kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Daud, "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Persoalan sebesar apapun, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, persoalan itu akan lari. Karena Tuhan, Raja alam semesta ini, ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar memiliki kemerdekaan. Yang pertama, sekali lagi, kita harus merdeka dari rasa takut. Jangan khawatir akan persoalan hidup ini. Jangan khawatir akan bahaya saat ini, yaitu corona yang mengancam dunia ini. Jangan takut. Yang kedua, kita harus merdeka dari diri kita sendiri. Banyak orang, banyak anak-anak Tuhan hidup di dalam Tuhan, tetapi sebenarnya masih diperbudak dengan keinginan daging. Sehingga orang itu hidupnya selalu dipenuhi hawa nafsu. Tidak bisa mengutamakan Tuhan. Pergi ke gereja merupakan kerugian. Karena seperti pepatah mengatakan, dunia ini berkata, waktu adalah uang. Kalau ke gereja membuang waktu, membuang uang, karena ke gereja harus pakai transportasi, harus persembahan,
dan lain sebagainya. Jadi untuk datang beribadah merupakan kerugian buat orang-orang dunia ini, buat anak-anak Tuhan yang belum merdeka, yang masih diperbudak oleh keinginan hawa nafsu atau keinginan daging. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, Injil Matius pasal 6 itu tentang kekhawatiran makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Tetapi di ayat yang 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita bisa mengendalikan, kalau kita bisa mengutamakan Tuhan, tidak diperbudak oleh keinginan daging, hawa nafsu, dan lain sebagainya, maka sekali lagi berkat-berkat itu akan indah mengalir dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengutamakan daging, berkat ini akan lari meninggalkan kita. Sekalipun kita kejar, dia akan lebih cepat lari meninggalkan kita. Di dalam 1 Tawarik pasal 29-12, kejayaan, kemuliaan, berkat itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan kemuliaan, sekali lagi kita harus dekat dengan sumber berkat, yaitu Allah. Tapi kalau kita jauh dari berkat, dari sumber berkat, maka sekali lagi kita juga jauh dari berkat. Sekalipun kita sebagai PNS atau mungkin penghasilan kita sebagai pengusaha banyak, dalam satu bulan mungkin 5 juta, 10 juta, atau mungkin di atas 50 juta. Tetapi banyak cara Tuhan mengambil berkat itu, sehingga kita tidak bisa merasakan berkat-berkat itu indah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, banyak sekali kita diperbudak oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan bukan berdasarkan hidup apa kata firman Tuhan, tetapi kita hidup berdasarkan apa kata orang. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak ingin menyerupai Tuhan. Artinya tidak ingin serupa dengan Yesus, tetapi serupa dengan selebritis. Ingin sama dengan orang lain yang dianggap yang menjadi idola buat kita. Saya punya teman hamba Tuhan, orang yang berbeda suku, di mana orang ini cara ngomong, cara pakaian, cara belajar persis dengan dosennya. Padahal dosennya ini orang Jawa, teman saya ini orang luar Jawa. Cara ngomong, cara berpakaian, cara berjalan sama persis dengan dosennya. Kadang suara tetangga lebih keras daripada firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang masih hidup dalam kedagingan, ingin hidup sama dengan orang-orang tetangga kita di luar Kristus. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam adat, di mana adat banyak yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu ibu saya meninggal, ibu saya sudah Kristen, sudah kenal Tuhan. Saya ngomong kepada kakak-kakak saya,
agamanya ada yang Buddha, ada yang Islam, dan banyak yang Islam. Ada yang kepercayaan. Saya ngomong kepada saudara saya, kakak saya, ibu ini sudah Kristen dan kehidupan orang Kristen apabila sudah meninggal itu jaminannya surga. Jadi tidak perlu ada selamatan. Penghiburan boleh, tetapi tidak harus 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1000 hari. Tidak harus seperti itu. Namun apa yang terjadi? Tetangga saya yang tidak sama imannya dengan saya, waktu jatuh tempo 7 hari, 40 hari, 100 hari selalu mengingatkan. Dan kakak-kakak saya mengikuti omongan tetangga. Jadi bagi kita sekali lagi anak-anak Tuhan, mari kita jangan mengidolakan selebriti. Kita jangan mengidolakan orang-orang yang kita anggap pantas untuk kita idolakan, kita ikuti. Pola pikir, gaya hidup, cara hidup, bahkan sampai berjalan pun jangan kita ikuti. Tapi mari kita menjadikan hidup kita itu kita dasarkan kepada apa kata firman Tuhan. Tantangan yang paling berat itu bukan dari luar, tetapi dari diri kita, dari ego kita. Daud bisa mengalahkan Goliat yang tingginya Goliat kira-kira kurang lebih 3 meter, yang sudah berpengalaman perang dan yang pada saat itu memakai baju perang. Daud yang baru belasan tahun tidak pakai baju perang, hanya pakai baju gembala, tidak membawa pedang tetapi membawa umban. Daud bisa mengalahkan Goliat, tetapi Daud tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Saat Daud bertemu dengan Batseba, Daud bertekuk lutut di pelukan Batseba dan akhirnya jatuh dalam persinahan. Orang bisa mengalahkan binatang-binatang buas dan ganas dan besar. Orang bisa menaklukkan singa, bisa menaklukkan buaya, ular, gajah sekalipun. Tapi manusia sulit untuk menaklukkan egonya atau kedagingan. Lidah ini kecil, tidak bertulang. Tetapi manusia sulit untuk mengendalikan lidah. Inilah tantangan yang paling berat dalam kehidupan ini. Mari kita minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus itu memberikan pencerahan kepada kita untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan inilah yang akan memerdekakan, memberikan pengertian kepada kita yang akan memerdekakan kita. Yang keempat, kemerdekaan daripada dosa. Sudahkah kita benar-benar merdeka? Dosa tidak bisa dihapus dengan cara manusia. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa tidak mau bertemu dengan Tuhan. Malu dan takut karena dirinya telanjang.
Takut karena dia melanggar perintah Tuhan. Tetapi Tuhan datang mencari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangannya, menutupi pelanggarannya, hanya bisa memetik daun ara untuk menutupi auratnya. Saat Allah bertemu dengan Adam dan Hawa, Allah mengambil binatang dan dikurbankan dan diambil kulitnya untuk menutupi aurat Adam dan Hawa. Ini adalah lambang bahwa dosa tidak bisa ditutupi dengan apapun. Manusia tidak bisa lepas daripada dosa. Yang dapat menghapus dosa hanya Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Allah kita itu Esa. Maka Esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Banyak jalan kita bisa ke Solo lewat darat, lewat Sragen, bisa lewat Purwodadi, bisa lewat Kartosuro, bahkan mungkin bisa lewat udara dengan pesawat. Tetapi untuk ke surga hanya ada satu jalan, tidak ada cara lain. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Inilah janji Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani ini punya keterbatasan. Saat tua, jasmani ini semakin lama semakin sakit-sakitan. Dan pada akhirnya akan meninggal. Tubuh ini akan kembali menjadi tanah karena tubuh ini berasal dari tanah. Tetapi satu bagian yang tidak bisa mati yaitu roh. Dan roh ini akan kembali ke hadapan Bapa di surga. Ada istilah hidup kekal dan mati kekal. Hidup kekal adalah hidup di dalam surga yang penuh damai dan sukacita, yang tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis dan kerta gigi. Sedangkan mati kekal adalah hidup di dalam neraka. Hidup tetapi dalam penderitaan, dalam siksaan seumur selama-lamanya. Karena sekali lagi roh ini tidak akan mati. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini janji yang luar biasa. Tidak ada satupun nabi yang berani berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada satu nabi pun yang berani menjamin hidup kekal selain daripada Yesus Kristus. Yesus bukan hanya membangkitkan orang yang sudah mati, tetapi Yesus yang sudah hidup dalam dunia orang mati selama 3 hari 3 malam, dan alam maut, alam kematian tidak dapat menguasai Yesus, dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau saudara percaya kepada seorang yang bisa mati namun tidak bisa bangkit dari antara orang mati, maka saudara tidak akan bangkit untuk selama-lamanya. Karena yang kita percayai tidak bisa bangkit dari kematian. Tetapi kalau kita percaya kepada orang bisa mati dan bisa bangkit dari antara orang mati, maka dia akan memberikan kebangkitan buat kita. Dan sekali lagi, inilah kerinduan daripada Yesus, supaya mereka yang percaya kepadaku ada di mana aku pun berada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kurban yang sesungguhnya. Kemerdekaan Indonesia lepas dari penjajah, baik Belanda ataupun Jepang.
memerlukan ribuan korban. Nenek moyang kita, mungkin keluarga kita yang menjadi korban waktu merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari cengkraman maut selain daripada Yesus. Inilah kurban yang sejati, kurban yang sesungguhnya. Tidak ada kata-kata terlambat. Berbahagialah kita yang sudah merdeka dari rasa khawatir, merdeka dari diri sendiri, merdeka dari kata orang, dan merdeka daripada kuasa dosa. Hiduplah dalam kemerdekaan, dan mari kita hidupi kemerdekaan ini dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan korban yang indah dan tidak ada duanya, hanya satu kali untuk selama-lamanya. Sekali lagi, tidak ada kata-kata terlambat buat kita. Cepat-cepat ambil waktu yang tepat untuk bertobat, supaya saudara selamat dan mendapatkan berkat. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita miliki kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang di dalam Yesus. Bebas dari kuasa dosa, bebas dari hawa nafsu, bebas dari rasa takut. Karena Tuhan segala-galanya buat kita, menyertai kita sepanjang hidup kita di dunia ini. Dia adalah Allah yang memberkati, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia yang mencukupkan kebutuhan kita. Dia yang menebus kita daripada kuasa dosa. Dia yang memberikan kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Hari ini kami bersukacita dan bersukacita karena hari ini kami benar-benar memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau. Sehingga kami tidak memiliki rasa khawatir. Khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang jodoh, khawatir tentang anak-anak. Karena semuanya ada dalam genggaman-Mu. Mati hidup kami pun ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami benar-benar merdeka dari rasa khawatir dan takut dan kecemasan. Kami memiliki pengharapan yang pasti. Kami memiliki sukacita yang pasti. Kami memiliki kedamaian yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini memberikan pencerahan pengajaran kepada kami, agar kami hidup di dalam Tuhan. Hidup apa kata firman Tuhan, agar kami hidup di dalam kerendahan hati, mengutamakan Tuhan, bukan hidup dalam egoisme, dan bukan hidup dalam kedagingan, tapi kami hidup di dalam roh dan menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari sebagai orang-orang yang merdeka daripada kedagingan, daripada ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab di dalam Tuhan. Dan lebih utama, kami merdeka daripada kuasa dosa. Kami benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka, orang yang dipenuhi sukacita. Kami berdoa untuk kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Ya, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini bukan hanya masuk dalam telinga, tetapi singgah di dalam hati kami. Memberikan kekuatan dan penghiburan buat kami, memampukan kami untuk kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang merdeka dari rasa takut khawatir, orang yang merdeka dari perbudakan hawa nafsu, orang yang merdeka daripada orang-orang lain, dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih, berdoa dan bersyukur kepada surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.